Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys, with me Anggi Dewinta. Thanks for watching. Kali ini aku nggak mau nyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan materi ALB, tapi sedikit ada notice. Aku akan menyampaikan materi tentang yang namanya tesis. Karena waktu itu ada someone gitu yang komen di link bio aku di YouTube aku, padahal bener-bener YouTube aku tuh baru nol banget, dan udah ada respon kayak gitu. Aku bener-bener makasih banget. Ternyata dia adalah teman seperjuangan juga, bukan teman seperjuangan, adik tingkat gitu lah ya, dan dia sedang menyelesaikan tesis. So aku tertarik juga sih untuk mengangkat tesis, judul-judul tesis ya, sebagai referensi aja sih buat kalian gitu, kalau seandainya kalian berkenan gitu kan. Referensi dari aku berdasarkan pengalaman aku di dunia permagangan gitu kan, dunia perdagangan notaris dan PPAT gitu. Nah, aku benar-benar mau bilang makasih banget buat kalian yang udah respon, komen, terus udah gitu ada beberapa juga sih yang DM ya, seperti contohnya yang seperti ini gitu kan. Terus aku waktu itu komen dan bales gitu kan. Sebenarnya aku tertarik banget untuk yang namanya bank garansi dan juga akta protes notaris ya guys. Nah, kalian kan sebenarnya pasti aku aja yang pribadi untuk magang itu aku belum pernah yang namanya ngelihat seperti apa sih bentukannya akta protes gitu. Dan kalau aku kan magangnya di daerah Lampung, itu rata-rata notaris Lampung itu hanya beberapa sih, bisa dihitung pakai jari ya, yang sudah pernah membuat akta protes gitu kan. Nah, untuk definisi akta protes sendiri nanti aku jelasin di bagian-bagian akhir gitu kan. Tapi aku juga tertariknya begini. Kalau yang namanya akta protes itu berdasarkan protes untuk tidak kesanggupan membayar gitu pada intinya, dan itu pasti akan membutuhkan analisis yuridis gitu kan, penelitian. Nah, kalian bisa penelitian ke kantor PPAT setempat, dan juga ya pokoknya kalian bisa melakukan penelitian di mana penelitian notaris itu yang sudah pernah menggarap daftar akta protes ya gitu, beberapa akta protes gitu. Nah, kalian bisa untuk wawancara di situ gitu kan. Karena kalau yang namanya tesis itu pasti nggak mungkin yang namanya normatif atau dari buku aja, seperti kita S1 analisis dari buku aja kita jabarin, terus udah kayak gitu kita sangkutin dengan pasal-pasal gitu kan. Tapi menurut aku kalau tesis itu kita benar-benar harus terjun ke lapangan juga sih guys gitu. Makanya aku tertarik banget untuk yang namanya akta protes ini, yaitu yang pertama. Terus yang kedua tentang bank garansi. Kalian kan pasti udah mungkin masih asing ya yang namanya bank garansi itu apa. Nah, tapi dari asing itu kita bisa benar-benar mencari sesuatu yang baru gitu. Dan itu benar-benar nggak pasaran sih judulnya kalau kata aku. Dan yang ketiga, aku tertarik tentang pajak sih, pajak retribusi daerah, atau yang biasanya kita sebut ya untuk kita bayar BPHTB gitu kan. Itu kan biasanya di Dispenda atau Bapeda gitu kan ya, kita bayarnya. Tetapi aku tertariknya begini, karena yang namanya badan retribusi daerah atau Bapeda ya, badan pendapatan daerah, terus udah gitu juga dinas pendapatan daerah, mereka tuh masing-masing ternyata mempunyai target untuk pajak retribusi daerah mereka gitu. Nah, di situ aku tertarik peran notaris. Seberapa pentingnya sih peran notaris di situ dalam pencapaian target mereka. Nah, di situ kan pasti ada hal-hal yang bisa kita angkat temanya gitu untuk itu gitu. Dan kita juga bisa harus survei langsung gitu, terjun langsung untuk di dispendanya. Seberapa efektif juga sih gitu kan peran notaris, terus seberapa besar peran notaris, karena
pajak retribusi daerah itu rata-rata ya kalau menurut aku sih banyak memang dari notaris gitu. Dan kenapa enggak kita angkat jadi judul tesis gitu, seberapa pentingkah, apa seberapa efektivitas seberapa besar peran notaris gitu kan. Ntar aku tulis deh gitu kan daftar-daftarnya yang bisa kalian angkat untuk jadi judul tesis kalian gitu kan. Nah silakan keep on watching. Pembuatan akta protes, yang dimaksud dengan akta protes adalah akta yang menyatakan bahwa adanya suatu sebab atau perihal yang menyebabkan wan prestasi. Contoh, tidak diterimanya surat berharga atau tidak ada kesanggupan untuk membayar suatu kewajiban yang disebabkan sesuatu hal atau kesalahan. Nah, penelitiannya, kalian bisa menanyakan kepada notaris yang pernah membuat akta protes tersebut ya guys. Nah, tetapi ini benar-benar jarang banget terjadi. Kalaupun memang terjadi ya pastinya kalian garap aja, karena memang judul tesisnya itu pasti nggak pasaran deh. Yang kedua, tentang peran notaris dalam bank garansi. Bank garansi ini adalah belum banyak yang menggarap juga pastinya. Kalian bisa melakukan penelitian ke bank yang mempunyai produk bank garansi yang melibatkan notaris. Pastinya produk-produk bank garansi ini ada berbagai macamnya, tetapi ada juga yang melibatkan notaris. Oke guys. Lalu tentang LP2B, keefektivitasan peralihan lahan pertanian yang menjadi pemukiman. Penelitiannya kalian bisa melakukan penelitian di Badan Pertanahan Negara dan juga developer-developer itu ya pastinya, tentang perizinannya, terus udah kayak gitu pembebasan lahannya begitu. Lalu yang terakhir tentang pajak daerah. Nah, di sini adalah peran notaris dalam membantu pemerintah menertibkan pajak retribusi daerah. Nah, penelitiannya bisa di Dispenda setempat ya.